Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang ad-dhamairu al-muttasilatu bil asma. Kata ganti yang bersambung dengan kata benda. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis ad-dhamair atau kata ganti. Nah, kita kembali akan menyebutkan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah ad-dhamir al-mutakallim. Ad-dhamir al-mutakallim yang artinya kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ada dua yang pernah kita sebutkan, ada ana, kemudian kedua ada nahnu. Ada ana dan ada nahnu. Kedua ada yang namanya dhamir, ad-dhamir al-mukhatab. Ad-dhamir al-mukhatab atau kata ganti orang kedua. Dan ada untuk laki-laki anta, antuma, kemudian terakhir ada antum. Nah, untuk perempuan ada tiga juga, ada anti, kemudian antuma, dan yang terakhir adalah antunna. Yang terakhir adalah antunna. Antunna. Nah, kemudian yang terakhir ada dhamir al-ghaib. Dhamir al-ghaib atau kata ganti orang ketiga. Nah, dhamir al-ghaib ada juga khusus untuk laki-laki. Ada khusus untuk laki-laki yaitu huwa, huma, terakhir hum. Wa huma hum, dan ada untuk perempuan. Iya, kemudian huma, terakhir adalah hunnah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari kata ganti ini ketika bersambung dengan kata benda maka mengalami sebuah perubahan. Yang pertama kita akan bahas tentang ad-dhamir al-mutakallim. Ad-dhamir al-mutakallim atau kata ganti orang pertama, ana, yang artinya saya, ketika dia bersambung dengan kata benda maka ana menjadi ya sukun. Nahnu ketika bersambung dengan kata benda menjadi na, Kemudian kita pindah ke ad-dhamir al-mukhatab atau kata ganti orang kedua. Anta yang artinya kamu laki-laki, satu orang laki-laki, ketika bersambung dengan kata benda maka dia menjadi ka. Kemudian antuma, kamu dua orang laki-laki, ketika bersambung dengan kata benda menjadi kuma, dan yang ketiga antum yang artinya kalian tiga orang laki-laki atau lebih menjadi kum ketika bersambung dengan kata benda. Kemudian kita pindah ke perempuan. Anti, kamu satu orang perempuan. Ketika bersambung dengan kata benda maka dia menjadi ki. Kemudian kamu dua orang perempuan antuma, ketika bersambung dengan kata benda menjadi kuma. Dan yang terakhir antunna, ketika bersambung dengan kata benda menjadi kunna, yang artinya kalian tiga orang perempuan atau lebih. Nah, kita pindah ke ad-dhamir al-ghaib atau kata ganti orang ketiga. Huwa, dia satu orang laki-laki, ketika bersambung dengan kata benda menjadi hu. Huma ketika bersambung dengan kata ganti menjadi huma, tidak ada perubahan. Yang artinya dia dua orang perempuan.
Nah, kemudian yang ketiga, dia dua orang laki-laki. Kemudian hum yang artinya mereka tiga orang laki-laki menjadi hum, tidak ada perubahan ketika bersambung dengan kata benda. Kemudian kita untuk perempuan, hiya artinya dia satu orang perempuan, ketika bersambung dengan kata ganti menjadi ha. Kemudian ketika dia dua orang perempuan bersambung dengan kata benda menjadi huma, tidak mengalami perubahan. Kemudian hunna, mereka tiga orang perempuan atau lebih, ketika bersambung dengan kata benda maka dia tetap hunna, tidak mengalami perubahan. Nah, inilah bentuk ad-dhamir atau ad-dhamair, kata ganti ketika bersambung dengan kata benda. Teman-teman yang melakukan Subhanahu wa taala, kita ambil contoh. Misalnya kata bendanya adalah kitabun. Kitabun dalam bahasa Arab artinya buku. Nah, kitabun yang artinya buku, bagaimana jika dia bersambung dengan ana menjadi buku saya? Maka rumusnya sangat mudah, cukup menambahkan ya sukun di akhir kata. Dari kitabun menjadi kitabi. Jadi kitabi. Dari kata kitabun itu mengalami dua perubahan ketika bersambung dengan ad-dhamir atau kata ganti. Perubahan yang pertama itu tanwinnya hilang. Jadi kitabun ketika bersambung bersambung dengan ad-dhamir kata ganti, entah itu anta, antum, antum dan sebagainya, maka itu tanwinnya dihilangkan atau diubah menjadi tidak tanwin. Kemudian perubahan yang kedua ketika bersambung dengan ana, dan ini kekhususan ana, selainnya itu tidak. Ini kekhususan kata ganti ana atau saya. Dia menjadikan kitabun kitabi menjadi kasroh karena dia bersambung dengan ya sukun, sehingga dari kitabun menjadi kitabi. Dan kata ganti yang bisa mengkasrohkan sebuah kata benda itu cuman kata ganti ana, adapun yang lainnya tidak menjadikannya kasroh. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kitabun yang artinya buku, ketika kita ingin menjadikan buku kami atau kitab buku kami atau kitab kami, itu cukup menambahkan rumusnya cukup menambahkan sehingga kitabun menjadi kitabuna. Yang ini menunjukkan adanya kata ganti yang bersambung dengan sebuah kata benda. Nah, kita ulangi lagi bahwa semua kata benda, apapun itu, entah itu rumah, entah itu mobil, motor dan sebagainya, ketika bersambung dengan kata ganti, maka tanwinnya diubah menjadi tidak tanwin. Kitabun menjadi kitabuna ketika bersambung dengan kata ganti. Kitabuna artinya buku kami. Kemudian kita pindah ke ad-dhamir al-mukhatab atau kata ganti orang kedua. Kitabun, buku, kita ingin menjadikannya buku kamu, maka rumusnya mudah. Cukup menambahkan ka di akhir kata menjadi kita buka, buku kamu. Sangat mudah kan? Kemudian antuma, buku kamu berdua, cukup menambahkan kuma menjadi kitabu kuma menjadi kitabu kuma. Dari kitabun menjadi kitabu kuma yang artinya buku kamu berdua. Nah, kemudian kum yang artinya kalian laki-laki 3 orang atau lebih, maka cukup menambahkan kum ketika ingin menjadikannya buku kalian. Dari kitabun menjadi
kitabukum, kitabukum. Ada penambahan kum di akhir kata yang menunjukkan bahwa itu artinya buku kalian. Nah, untuk perempuan teman-teman itu sama saja, cukup menambahkan ka, kuma, kunna di akhir kata. Nah, untuk perempuan silahkan kalian kerja di rumah masing-masing, ya. Kemudian kita pindah di ad-dhamir al-ghaib atau kata ganti orang ketiga. Huwa artinya dia laki-laki, satu orang. Kita ingin menjadikannya buku ini adalah bukunya dia. Maka cukup menambahkan hu, dari kitabun menjadi kitabuhu. Jadi dari kitabun menjadi kitabuhu, ada penambahan hu di akhir kata menunjukkan adanya ad-dhamir al-ghaib. Huwa itu bersambung dengan kata benda tersebut. Jadi kitabun artinya buku, kitabuhu artinya bukunya atau buku dia. Sama dengan huma. Ketika menjadikannya buku dia dua orang, cukup menambahkan huma, kita buhuma, kita buhuma. Ada penambahan huma di akhir kata. Sama halnya dengan hum, buku mereka, yang artinya 3 orang atau lebih. Cukup menambahkan hum pada kata kitabun. Dari kitabun menjadi kitabuhum, menjadi kitabuhum. Ada penambahan hum di akhir kata. Nah, sama halnya dengan perempuan. Nah, untuk perempuan silakan teman-teman kerja masing-masing di rumah. Bagaimana jika kita yang menjadikannya buku dia orang perempuan, bukunya itu perempuan misalnya, atau bukunya dia 2 orang perempuan, atau buku mereka 3 orang perempuan atau lebih. Cukup menambahkan ini ha, huma, hunna di akhir kata. Silakan teman-teman latihan di rumah menggunakan kata kitabun atau kata benda lainnya, entah itu mobil, motor, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembelajaran kita yang ketiga yang terkait dengan ad-dhamair al-muttasilah bil asma, kata ganti yang bersambung dengan kata benda. Nah, teman-teman kalau Subhanahu wa taala jangan lupa hafal rumus-rumus tersebut agar membantu kita untuk membuat sebuah kata yang disambungkan dengan kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.